Satu hal kenapa hampir di setiap pengajian kitab, siapapun yang mengampu materi tentang pengajian kitab selalu dibacakan tawasul, terutama tawasul kepada Rasulullah SAW, kepada orang-orang soleh, kepada para alim ulama, wabil khusus kepada musannif atau penyusun kitab yang diampu tersebut. Ini adalah merupakan satu tanda bahwa kita mengedepankan adab daripada ilmu pengetahuan, karena al-adabu fauqal ilmi, di atas ilmu itu ada adab akhlak terhadap penyusun kitab, yang merupakan contoh bagi kita sekalian bahwa mereka para musannif, para muallif itu menyusun kitab dengan penuh keikhlasan. Salah satu kabar tentang keikhlasan penyusun kitab, yakni Syekh Son Haji yang menulis kitab Jurumiyah. Beliau setelah selesai menuliskan catatan-catatan yang merupakan untaian ilmu dari ilmu nahwu, beliau munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau seandainya saya menulis kitab ini ikhlas karena Engkau ya Allah, maka abadikan kitab ini, jangan Engkau hancurkan. Tapi kalau tergores ada rasa duniawi di dalam hati saya ketika menuliskan kitab ini, yakni kitab Jurumiyah, maka hancurkan saat ini pula ya Allah. Dan Syekh Son Haji menguji kata-kata ucapannya dengan merendam kitab Al-Jurumiyah itu selama 40 hari 40 malam di sungai. Kemudian setelah selesai 40 hari 40 malam, dilihat ternyata ya masih utuh. Ya, walaupun kitabnya tipis, tapi itu dipakai di seluruh dunia sejak 700 tahun yang lalu. Ini merupakan tanda keikhlasan setiap para ulama yang insya Allah menuliskan kitab-kitab turath, kitab-kitab, kalau istilah dulu kitab kuning, karena memang dicetak di atas kertas yang agak kuning atau agak buram gitu ya. Walaupun sekarang banyak juga di cetakan Beirut yang dicetak dalam kertas HVS berwarna putih, bahkan lebih bagus daripada HVS, itu hampir sama dengan kertas lembaran Al-Quran. Makanya disebutnya turath atau kitab klasik gitu ya. Nah, yang membedakan tentang keunggulan dari penulisan kitab zaman dulu dengan zaman sekarang itu adalah sisi keikhlasannya. Tidak ada royalti, tidak ada pujian, tidak ada cetak ulang atau dicetak melalui percetakannya sendiri, nggak ada. Yang ada ya ulama hanya menulis, menyebarkan ilmu, khidmah kepada Allah dan kepada Rasulullah. Selanjutnya ya terserah Allah gitu ya. Itu justru itu yang menjadikan ilmu dan kitabnya kekal abadi. Beda zaman sekarang ya. Zaman sekarang itu dikit-dikit, bahkan sebelum karyanya tampil, muncul, terbit, itu sudah ngurusi hak paten duluan. Ya tidak salah sih, tapi ya emang itu adalah hak kekayaan intelektual. Tapi kalau dibanding dengan keikhlasan zaman dulu, sangat jauh berbeda ya. Kalau zaman dulu niatnya hanya untuk Allah saja, terserah Allah bagaimanapun gitu ya. Yang jelas para ulama sudah melaksanakan tugasnya
menjaga keilmuan, menyebarkan keilmuan, kemudian mengajarkan keilmuan. Setelah itu ya akhirnya untuk zaman sekarang kitab-kitab itu dicetak ulang, akhirnya yang kaya ya yang memiliki sisi bisnis ya, walaupun itu tidak salah juga ya. Nah, tapi satu yang tidak boleh kita lupa adalah bahwa para ulama tersebut menuliskan dengan sangat ikhlas, maka tidak ada upaya untuk menghaturkan kita kepada para ulama terdahulu selain dengan menghaturkan bacaan Fatihah gitu ya, dengan bertawasul. Cuma satu hal yang perlu diingat, bahwa ketika kita bertawasul bukan berarti kita memberikan hadiah Fatihah kepada beliau-beliau, tidak. Kalau seandainya di atas kita gitu ya, misalkan ya orang tua, guru dan lain sebagainya, terutama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kita bukan berarti memberikan Fatihah seolah-olah kita yang berkuasa, enggak. Bahwa justru kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah berkenan memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan suatu khidmah yang mana khidmah tersebut memungkinkan kita untuk diperkenankannya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian dari yang kita tawasuli itu. Di mana mereka sekarang berada? Nah, menurut para ulama, wabil khusus para ulama min jumlatil ulama ilmu tasawufin, bahwa orang-orang soleh sebagaimana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah, maka keberadaan mereka fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, di suatu tempat yang khusus yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah Sang Maha Penentu. Inda malikin muqtadir, di hadapan Allah. Malik itu sang raja, muqtadir yang memiliki kekuasaan ya. Jadi keberadaan mereka ada di sisi Allah di tempat yang khusus dan disucikan. Berhubung itu di tempat yang khusus dan disucikan, kita mohon kepada Allah supaya kita berkesempatan untuk berbuat baik kepada mereka, dan juga diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk di antara kedudukan mereka gitu ya. Adapun kepada wa ila hadrati jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dari sejak zaman sekarang sampai zaman Nabi Adam alaihissalam. Bolehlah kita sedikit sedikit berbeda kedudukannya dengan para ulama-ulama, terutama Rasulullah SAW, bahwa untuk kaum muslimin wal muslimat mungkin di antara mereka kedudukannya ada yang lebih tinggi daripada kita gitu ya, insya Allah gitu ya. Maka itu mah kedudukannya berbeda, bahwa kita memang memberikan berkah Fatihah kepada kaum muslimin gitu ya. Itu salah satu adab dalam pembacaan kitab dan salah satu adab dalam pembacaan tawasul. Baik, para hadirin, kita lanjutkan materi tentang pembacaan hadis. Sekarang nomor 302.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya? Kalau di sini langsung matannya saja ya, tanpa rawi, tanpa ada dari an abi itu ya, diterima dari sahabat ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di sini hanya disebutkan matannya saja. Tapi berhubung semua yang termaksud di dalam hadis ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak ada salahnya kalau menggunakan kaid wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti menambahkan hadis, bukan. Tapi itu hanya untuk mengingatkan bahwa yang berkata di sini, bersabda di sini adalah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal haya'a, sesungguhnya rasa malu, wal imana, dan juga keimanan, kurina jami'an, maka dua hal tersebut selalu bergandengan selamanya. Fa idza rufi'a, maka apabila diangkat ahaduhuma, salah satu dari kedua hal tersebut, antara malu dan juga iman, rufi'a al-akharu, maka diangkat ini diartikan dihilangkan. Wa idza rufi'a, fa idza rufi'a, apabila diangkat atau dihilangkan apa ahaduhuma, salah satu dari dua hal tersebut, rufi'al akharu, maka yang lain pun akan terbawa hilang, akan diangkat pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikisahkan di dalam Al-Barzanji, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawaddu', dan terbukti bahwa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betapa sangat memiliki sifat pemalu dan juga rasa tawadhu. Rasa pemalu ini salah satu sifat dari kaum muslimin. Yang harus dimiliki oleh kaum muslimin adalah sifat malu. Bukan malu berarti pemalu tidak mau keluar rumah, itu mah introvert, lain dari apa yang dimaksud dalam hadis ini ya. Malu di sini, malu kalau seandainya berbuat kesalahan. Malu kalau seandainya melanggar perintah Allah. Malu kalau seandainya melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian tidak melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, dan juga melanggar apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, gitu ya. Maka haya di sini, rasa malu di sini merupakan ya alarm gitulah ya, alarm bahwa kita sesungguhnya ada rasa iman di dalam diri kita. Seperti halnya dulu ya. Dulu ketika pertama kali kita menginjak usia balik. Usia balik itu rata-rata untuk laki-laki 12 tahun lah ya, 12 tahun. Walaupun ini berbeda antara satu dengan yang lainnya, karena perbedaan makanan, perbedaan pergaulan, perbedaan bacaan, perbedaan dan lain sebagainya gitu ya, dari sisi pergaulan. Itu yang menyebabkan seseorang cepat atau lambat mencapai usia balik. Tapi rata-rata kalau udah usia mencapai 12, nah itu sudah balik gitu ya. Nah, ketika usia balik, mulai itu ada tumbuh rasa malu. Malu kalau seandainya
tidak mengindahkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Malu kalau seandainya melanggar perintah Allah dan Rasulnya dengan ada perasaan aduh deg 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 deg. Nah, itu ya, itu berarti kalau ada rasa itu berarti alhamdulillah keimanan masih ada. Tapi kalau nauzubillah tsumma nauzubillah, iman tidak ada, malu, rasa malu tidak ada, maka apa yang bisa diharapkan sebagai untuk tanda bahwa kita memiliki keimanan ya? Kalau Nabi dan Rasul sudah jelas, seperti halnya Nabi Yusuf alaihissalam ketika hendak melakukan sesuatu, di situ bukan lagi alarm, tapi burhanum mir rabbih, tanda kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mohon maaf ya, lagi puncak-puncaknya kesengsem, lalu tiba-tiba tok seolah-olah melihat abahnya, ayahnya. Ya, ayahnya. Nah, otomatis itu adalah burhanum mir rabbih, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ya sekelas nabi saja itu bisa terjerumus pada kesalahan. Tapi ini luar biasanya, wong nabi namanya juga ya, jangankan sekelas nabi, baru irhas saja, ciri-ciri kenabian di saat para nabi itu menjelang usia remaja itu sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kecil para nabi tidak pernah berbuat maksiat, apalagi sudah jadi nabi gitu ya, tidak mungkin. Karena setan la'natullah tidak akan pernah sanggup untuk menggoda para nabi. Jangankan para nabi itu ya, untuk para wali saja ada beberapa tingkatan para wali. Kalau nabi mah sudah pasti, kalau para nabi, para wali sudah pasti, para rasul sudah pasti setan tidak akan pernah sanggup untuk menggodanya. Sedangkan untuk para wali itu ada yang tergoda, ada yang setan justru takut untuk menggodanya gitu ya. Jadi untuk para nabi dan para rasul itu selain memang dirinya sudah tidak mau melaksanakan kemaksiatan, dia memang sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhas itu ciri kenabian. Maka para nabi itu mahfuz semuanya, maksum, mohon maaf. Maksum itu sudah pasti terjaga. Tapi kalau para wali dan para solihin itu tingkatannya mahfuz. Mahfuz itu hanya sebatas penjagaan Allah, tapi tidak sampai jaminan seperti halnya maksum. Bagaimana kalau dengan kita? Maksum tidak, mahfuz tidak ya, maksum apalagi. Yang ada ya sekuat tenaga lah kita berusaha untuk menghindari kemaksiatan gitu ya. Nah, kalau seandainya Allah tidak memberikan alarm berupa rasa malu, maka sudah tidak ada yang bisa menolong kita ya. Tapi alhamdulillah selamanya Allah memberikan rasa iman, rasa malu, sehingga antara kedua ini, keimanan dan rasa malu ini, menjadi alarm terkuat bagi kita untuk menghindari kemaksiatan, insyaallah ya. Innal haya'a wal imana qarinan jami'an, bahwa rasa malu dan keimanan itu selamanya bergandengan, beriringan. Fa idza rufi'a ahaduhuma, apabila dihilangkan salah satunya, rufi'al akharu, maka yang lain pun akan hilang. Kalau seandainya malu sudah tidak malu lagi, maka berarti keimanan sudah hilang. Kalau keimanan sudah hilang, sudah pasti rasa malu pun akan hilang gitu ya. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Ibnu Umar. Ibnu Umar ini
yang bernama Abdullah bin Umar. Selanjutnya, inna dina, sesungguhnya agama ini, yusrun, itu sangatlah mudah. Wala yushadda ad-dina, maka barang siapa yang memperketat atau membuat seolah-olah agama ini dikuat-kuatin gitu ya, padahal sudah kuat. Ahadun, oleh seseorang, illa ghalabahu, kecuali akan mengalahkan keagamaan tersebut. Maksudnya bahwa agama ini adalah sesuatu yang mudah, tapi jangan pernah memudah-mudahkan gitu ya. Memang salah satu dari hikmah adanya berbagai mazhab itu untuk memilih bagaimana yang termudah dalam menjalankan agama. Tapi yang perlu dipahami adalah mazhab itu bukan berarti suatu ketentuan agama, bukan. Mazhab itu adalah diambil dari kata zahaba yadhabu, bahwa zahibun wa dzaka mazhabun. Mazhab itu adalah pegangan atau berasal dari kata pergi, maka pola bisa diartikan pola dalam beragama disebut sebagai mazhab. Mazhabnya apa? Mazhabnya Imam Syafi'i, mazhabnya Imam dari awal ya, mazhabnya Imam Hanafi, mazhabnya Imam Maliki, mazhabnya Imam Syafi'i, mazhabnya Imam Hambali. Sebenarnya mazhab, kata guru saya, itu ada sekitar 150 lebih mazhab, tapi yang paling masyhur memang mazhabul arba'ah, mazhab yang 4 ini. Ada mazhab yang terkenal juga, tapi ini terkenal karena syadnya, terkenal karena kalau kita istilahnya mahiwal. Apa itu mahiwal? Yaitu sesuatu yang tidak pada mestinya, seolah-olah hanya menggunakan akal saja, yaitu mazhab Syekh Daud Az-Zahiri. Syekh Daud Az-Zahiri disebut Az-Zahiri karena menampakkan yang kelihatan saja, disebutlah sebagai Az-Zahiri. Contohnya ya, contoh. Syekh Daud ini memiliki mazhab yang ya agak nyeleneh lah ya, kalau dia nggak disebut nyeleneh. Karena begini, salah satu dari mazhab itu Syekh Daud Az-Zahiri, bahwa pernikahan seseorang tidak memerlukan mahar, tidak memerlukan ijab qabul, hanya ijab qabul ya, tidak memerlukan saksi, tidak memerlukan penghulu. Jadi kalau ada dua pribadi, laki dan perempuan, kemudian bersepakat untuk melakukan pernikahan, ya jadi pernikahannya gitu ya. Walaupun dalam pandangan orang, terutama mazhab Imam Syafi'i, tidak sah, karena la yusahu an-nikahu illa bimahrin wa bi syahadaini wa, antara dua mempelai laki dan perempuan, dan terutama penghulu atau yang menikahkannya. Nah, kalau dalam mazhab Az-Zahiri memangkas semuanya, hanya ada ijab qabul dan juga mempelai dalam artian laki dan perempuan. Misal mohon maaf. Misal saya laki-laki yang agak baragajulan gitu ya, tapi tahu tuh dalilnya mazhab Az-Zahiri, maka kalau seandainya saya
menggunakan mazhab itu. Kemudian saya jalan-jalan ke mana gitulah ya, ke suatu tempat yang ada perempuan di situ. Ke perempuan itu saya ngajak, mau nggak nikah sama saya? Mau. Ayolah daripada zina. Nah, itu jadi nikahnya. Jadi seperti dulu pernah terjadi pada seorang kiai gitu ya. Ya di kalangan para kiai mah sudah tahu bahwa dia sedang menggunakan mazhab Syekh Daud Az-Zahiri. Tapi kan secara tata negara administrasi tidak sah. Apalagi di dalam tatanan keagamaan di Indonesia lebih cenderung kepada madhab Imam Syafi'i. Maka ya secara agama memang tidak sah, secara agama memang sah, tapi secara norma-norma agama, secara norma-norma masyarakat, hukum agama dan negara tidak sah gitu ya. Kemudian nah ini dalam artian agama itu tidak boleh dimudah-mudahkan, walaupun sesungguhnya agama itu adalah mudah gitu ya. Salah satu ciri kemudahan agama bahwa justru dengan adanya agama memungkinkan seseorang untuk mengembalikan sesuatu yang paling dasar di antara kebutuhan dasar pokok manusia. Apa itu? Rasa ingin memiliki Tuhan. Jadi agama itu tidak gama kacau. Jadi seseorang yang memiliki agama pasti tidak akan pernah kacau selamanya. Berbeda dengan yang tidak memiliki agama, pasti akan kacau selamanya. Ateis, tidak, teis berasal dari kata bahasa Yunani theos. Theos itu ketuhanan atau tidak memiliki Tuhan. Bagaimana mungkin dia bisa memuaskan rasanya sebagai manusia? Yang paling dasar saja, yaitu rasa ingin memiliki Tuhan, tidak terpenuhi, gitu ya. Maka ateis itu ya tidak ada, walaupun tidak berkembang, tidak akan pernah berkembang, walaupun ya namanya juga kehidupan duniawi, maka ateis selamanya mungkin ada ya, tapi tidak akan berkembang sama sekali. Yang ada adalah justru agama yang paling fitrah, yang paling sesuai dengan kebutuhan dasar manusia, itu adalah agama Islam. Ladina al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu adalah tinggi, Islam yang luhur, dan tidak ada agama yang melebihi keluhuran Islam itu sendiri. Di samping karena memang sesuai dengan fitrah manusia, agama Islam adalah agama yang semuanya 100% berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ada agama yang tidak berasal dari Allah. Yang berasal dari Allah itu 3 ya. Asalnya. Pertama Islam, yang kedua Nasrani, yang ketiga Yahudi. Cuma sayang, walaupun Nasrani dan Yahudi ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, itu ajarannya dari A sampai Z diselewengkan. Maka tidak ada zaman sekarang yang murni dari 2 agama tersebut sesuai dengan aturan agama Allah zaman dulu. Yang pada dulu itu Nasrani maupun Yahudi itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kesini-kesininya disempurnakan oleh Islam. Jadi Islam Yahudi dan Nasrani dilebur karena memang sudah tidak sesuai, lalu disempurnakan oleh Islam. Tapi mereka seolah-olah menganggap bahwa agama mereka itu agama yang murni dari Tuhan gitu ya. Kalau memang murni dari Tuhan, mana mungkin bisa gitu ya Yahudi berbuat sekejam itu terhadap manusia yang berbuat baik kepada dirinya, yang asalnya Israel tidak memiliki negara, Israel serba kekurangan, compang-camping, tidak punya negara gitu ya. Ditolong oleh Palestina yang asalnya 100%, sekarang tinggal 15%, kan itu nauzubillah. Jangankan secara agama, secara manusiawi saja, kata Gus Dur gitu ya,
Tidak perlu untuk menjadi orang Islam untuk membenarkan kelakuan Yahudi, karena walaupun bukan orang Islam pasti tidak akan pernah mengakui akan kebenaran Yahudi. Nah, betul juga ya. Nah, kemudian di samping itu bahwa agama seluruhnya yang samawi hanya 3, kemudian yang murni dari Allah hanya tinggal 1, yang selebihnya adalah hasil karya karsa cipta dan rasa manusia, gitu ya. Banyak gitu ya di Sunda banyak yang mengatasnamakan agama padahal hanya budaya. Seperti, mohon maaf ya, di Kuningan tuh ada Islam Kuring, ada Islam Sajati, ada Sunda Wiwitan, wah segala macam lah gitu ya. Itu baru di Kuningan saja, belum di daerah-daerah yang lain. Sunda itu banyak ya, Sunda itu. Jawa Barat itu daerah Sunda. Maka hampir setiap daerah Banten saja ya, yang di situ ada Syekh Sultan Hasanuddin, putra dari Syekh Gunung Jati. Nah, tetap aja gitu ya, tetap aja yang namanya kepercayaan itu tetap berkembang. Bahkan saya kira di Banten itu ya, kuat agamanya, ternyata enggak juga ya. Ketika ditanya, "Mang, depi agama kana naon?" Agama kuring mah Adam, agama Adam, bukan Nabi Adam, agama Adam. Terus sholatnya bagaimana? Kuring mah teh ya agama sholat-sholatan katanya. Yang penting berbuat baik, berbuat hormat terhadap lingkungan, hormat terhadap sesama, itulah agama yang sejati. Oh, salah gitu ya, salah gitu ya. Ya, kita alhamdulillah agama kita sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah SAW. Insya Allah selamanya kita hidup dengan kalimah la ilaha illallah, meninggal pun dengan kalimah la ilaha illallah, dan dibangkitkan dengan kalimah la ilaha illallah. Maka barang siapa yang memudah-mudahkan illa ghalabahu, kecuali agama itu akan mengalahkannya. Fasaddadu, maka luruskanlah dirimu sekalian. Wa qaribu, dan dekatkanlah dirimu sekalian. Fasaddadu ini luruskan itu dalam artian meluruskan kepada agama. Wa qaribu, dan meluruskan terhadap agama. Wa abshiru, dan berikanlah kabar gembira. Wasta'inu, dan memohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala bil ghadawati, di waktu pagi, warauhati, dan di waktu petang, waktu sore, wa syai'in minad daljati, dan sebagian waktu malam. Kenapa kalau malam dikatakan sebagai sebagian? Karena memang malam itu digunakan sebagai istirahat, yang namanya istirahat itu semua aktivitas itu terhenti total ya. Demikian juga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu secara fisik pada umumnya terputus ya, kecuali orang-orang yang tidak memutuskan diri. Memutuskan diri dari apa? Memutuskan diri dari hubungan dengan Allah walaupun sedang tidur. Nah, ini sebagaimana di dalam Al-Quran ya, wadhkurullaha qiyamau wa qu'udaw wa ala junubihim. Nah, ini hampir sama ya. Pengertian bil ghadawati, meminta pertolonganlah kepada Allah di waktu pagi. Warauhati, dan pada waktu petang. Wasyai'in minad daljati, dan sebagian di waktu malam.
Nah, yang menjadi perhatian di sini adalah di waktu malamnya, karena kalau godah dan rauhah itu waktu untuk beraktivitas, sehingga aktivitas kepada Allah pun seharusnya harus on fire gitu ya, tidak boleh terputus. Tapi kalau waktu malam, ini Nabi Muhammad SAW pun menyadari bahwa kaumnya, kaum muslimin wal muslimat itu hampir semuanya kalau malam mah itu terputus dari hubungan kepada Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah pun membahasakan wa minal laili, dan di antara sebagian malam. Wa minal laili tidak semuanya, tidak seluruhnya, tidak sakabehna, tapi wa minal laili, di antara malam itu hendaklah dijadikan waktu sebagai untuk melaksanakan tahajud gitu ya. Kemudian antara hubungannya dengan firman Allah, wadhkurullaha, dan berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala qiyamau wa qu'udau wa 'ala junubihim. Berzikir kepada Allah di waktu berdiri, kemudian waktu duduk, dan waktu berbaring. Kalau waktu berdiri ini sudah kita pahami bersama ya. Di waktu berdiri orang-orang ya insya Allah dalam keadaan on fire juga gitu ya. Meningkatkan kewaspadaan di waktu berdiri. Artinya ketika beraktivitas, selain dia memenuhi apa menjadi kebutuhannya, seseorang pun harus terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika waqu'udan, ketika waktu duduk. Nah, kita bisa pahami bersama dalam duduk, insya Allah seseorang semuanya bisa lah ya untuk mengingat Allah. Yang menjadi pertanyaan, wa 'ala junubihim, apakah betul bisa berhubungan dengan Allah ketika seseorang dalam keadaan berbaring? Berbaring di sini dalam artian tidur. Apakah ada orang yang tidur dalam keadaan berzikir? Nah, ada dua jawaban atas pertanyaan tersebut. Yang pertama, ini berdasar dari ungkapan para guru-guru yang salah satunya adalah Kiai Haji Zezen Zainal Abidin Bazul Ashhab. Beliau sebagai ketua MUI Sukabumi dan juga Wakil Talqin Syekh Ahmad Shahibul Wafat Hajjul Arifin. Apa pernyataan beliau? Bahwa seseorang di dalam keadaan tidur itu bisa dianggap sebagai berzikir kepada Allah kalau selama menjelang tidurnya dia menyibukkan diri dengan berzikir kepada Allah. Yang lebih diutamakan adalah sebelum tidur, aktivitas sebelum tidur, wudhu dulu, dan melaksanakan sholat beberapa rakaat, wabil khusus sholat sunnah taubat dan sholat sunnah di syukri nikmat. Kenapa sholat sunnah taubat? Sholat sunnah taubat ini berkali-kali di dalam satu hari ya, berkali-kali, khususnya untuk menjelang tidur. Barangkali selama aktivitas bangun setelah tidur itu melakukan kesalahan-kesalahan yang kita sendiri tidak menyadarinya, tapi di hadapan Allah betapa dahsyat itu dosanya. Tapi dengan adanya pelaksanaan sholat sunnah taubat, maka rontok itu kesalahan ya, itu dosa-dosa hilang sama sekali. Jangankan dengan sholat sunnah taubat gitu ya, dengan nyebut astaghfirullahaladzim dengan penuh keikhlasan dan juga
penuh pengharapan disertai dengan taubatan nasuha, itu sudah rontok pasti itu ya. Apalagi dengan la ilaha illallah, apalagi dengan mandi taubat, apalagi dengan sholat sunat taubat, wah itu dahsyat sekali gitu ya. Nah, ketika menjelang tidur seseorang setelah memiliki wudu dilanjutkan dengan melaksanakan sholat sunnah taubat untuk merontokkan dosa-dosa pada hari itu. Yang kedua, minimalnya itu sholat sunnah di syukrin nikmah. Kenapa di syukrin nikmah? Karena memang bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hakikatnya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan karena memang diciptakan oleh Allah untuk beribadah, salah satu ibadah yang paling hebat adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dijadikan sebagai hamba Allah, ya. Jadi taubat syukur itu yang senantiasa didawamkan oleh Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin kepada murid-muridnya untuk mengakhiri aktivitas malam. Nah, sesudah sholat tersebut ini batas minimalnya. Kemudian melaksanakan zikirnya terserah ya. Zikir tidak harus sambil dalam keadaan duduk, tidak, dalam keadaan leha-leha bergeletak begini atau menjelang tidur lah gitu ya, itu diperkenankan. Karena yang namanya zikir itu tidak mesti harus dalam keadaan sempurna, tidak. Yang penting qalbunya connected back to Allah, itu sudah zikir. Zikir apa aja? Mau subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Wabil khusus yang dicontohkan oleh Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin adalah zikir khufi. Allah, Allah, Allah. Itu selain mempercepat rasa ngantuk bagi orang yang cepat ngantukan seperti saya itu ya, itu memang zikir itu kan diucapkan dalam hati sambil dalam keadaan merem, kemudian Allah, Allah, kolbunya bukan bibirnya, Allah, 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 la, gitu ya. Nah, kalau seandainya seorang melaksanakan zikir ketika menjelang tidurnya, itu maka tidurnya itu selama apapun, misalkan berapa jam lah gitu ya, pas bangun-bangun 3:30 misalkan, lirir gitu ya, 3:30, maka beberapa jam itu 7 jam, 8 jam atau 6 jam, itu tetap dianggap sebagai zikir kepada Allah, karena memang aktivitasnya sedang mengingat Allah. Bagaimana kalau seandainya kita lagi aktivitas kan beda-beda gitu ya. Bagaimana kalau seandainya kita lagi bercanda sama anak-anak kita, ya memang lagi bercanda, maka dinilainya bercanda. Bagaimana kalau seandainya kita belajar? Itu lebih dahsyat itu. Dahsyat dari sisi taklimnya. Maka ketika kita tertidur di saat kita belajar, berarti selama tidur itu kita belajar. Tapi yang disarankan oleh Kangjeng Nabi dan juga para ulama adalah menjelang tidur itu usahakan hati kita connected back to Allah, terkait dengan Allah. Apapun aktivitas yang sebelumnya, yang penting menjelang terakhir, detik-detik terakhir itu mengingat Allah dengan zikir-zikir khusus. Tapi zikir khusus tidak, maksudnya lapad-lapad zikir khusus, tidak dengan yang lainnya. Zikir kan banyak gitu ya, subhanallah ataupun yang lainnya bisa. Tapi yang disarankan adalah Allah, Allah, Allah gitu ya, yang pertama. Yang kedua, kalau ini mah khususiyah ya, khususiyah. Karena memang tidak semua kaum muslimin bisa untuk melaksanakannya, hanya orang-orang tertentu. Dan ini hanya subhanallah ya, kalau boleh dibilang mah hanya
para wali yang bisa melaksanakan ini. Selain para nabi dan para rasul, para nabi dan para rasul sudah tidak ada, maka para wali yang memungkinkan untuk melaksanakan ini. Apa itu? Zikir ketika sedang tidur. Ini kayaknya pernah saya sampaikan ya, ketika Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin memanggil Tuan Guru Zuki pada saat menjelang pukul 9. Kemudian Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin itu bahwa jadwal tidur beliau jam 9, tapi Tuan Guru dipanggil menjelang pukul 9. Nah, setelah ngobrol-ngobrol, ketika menjelang jam 9 sudah lep betul Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin tertidur, dan tidurnya pulas gitu ya, langsung pulas. Karena sudah beberapa menit Tuan Guru Zuki dua-duanya udah meninggal, mau beranjak pulang, tapi di saat mau beranjak pulang baru juga mengangkatkan badannya, itu terdengar suara yang subhanallah gitu ya, sesuatu yang belum pernah dia dengar. Tapi itulah salah satu bukti bahwa justru di antara sekian banyak ribu hadis yang ada, itu hadis yang paling terkesan dalam benak beliau. Apa itu? Nama ainaini walam yanam qalbi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua mata saya terpejam, tapi kolbu saya tidak pernah sedikit pun terpejam untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata itu bukan hanya untuk para nabi saja, wali pun sama seperti itu. Jadi ketika itu Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin tertidur, ada suara dengkur sedikit gitu ya, sedikit, tapi di sela-sela dengkuran beliau terdengar duk 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 duk. Nah, kemudian di antara suara detak jantung tersebut ada suara yang beliau tahu persis suara siapa itu, karena memang 6 tahun beliau bermulazamah mesantren di situ dan selalu dekat dengan Pangarsa Abah, dan di situ adalah ternyata Pangarsa Abah berzikir dalam suaranya di sela-sela itu. Jadi kalau seandainya kita belum merasa, aduh kok belum bisa zikir, saya mah boro-boro zikir ketika sedang tidur, justru ketika sedang zikir tertidur. Nah itu mah manusiawi, itu mah manusia semuanya kali ya. Nah insya Allah para nabi, para wali, dan para wali itu tidak semuanya, tidak hanya untuk golongan-golongan tertentu bisa untuk melaksanakan zikir di hadapan zikir ketika sedang tertidur ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan dengan tidak mengenteng-entengkan keagamaan, kita insya Allah dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu fasaddadu, luruskanlah, wa qaribu, dan dekatkanlah kepada Allah, wa absyiru, dan berikanlah kabar gembira, wasta'inu, dan memohon pertolongan kepada Allah, bil ghadawati, dalam keadaan pagi, wa rauhati, petang, wa syai'in minad dalajati, dan sebagian dari malam. Demikian